Shalom saudaraku, mari saya ajak kita berdoa, kita teduh di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menghantar kami di hari baik hari ini. Kami boleh bersekutu lewat firman Tuhan yang menghantar kami kepada kehidupan baru. Dan oleh firman-Mu, kiranya kami selalu diperlengkapi dan diberi pengajaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diangkat dari kitab Nabi Sakaria pasal 8 ayat 16. Kami bacakan, begini dikatakan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, manakala firman Tuhan ini diawali dengan ucapan penegasan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Penegasan untuk seorang nabi kepada umat tidak hanya tertuju kepada halayak ramai, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hal-hal yang harus kamu lakukan. Ada hal yang tidak perlu kita lakukan, tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar kita lakukan, namun oleh sapaan firman Tuhan ini, kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mengalami sesuatu hal yang kurang, hal yang tidak membuat kita sejahtera, hal yang membuat kita terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan tentram. Saudaraku, hal apakah seruan firman Tuhan ini? Ialah pertama, berkatalah benar kepada yang lain. Berkatalah benar kepada yang lain. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengelak seruan ini. Ada apa? Pertama, jauh dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pernah menegaskan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang telah lunas dibayar. Kita pernah mengalami sebuah keadaan bahwa kita dililit oleh hutang dosa yang berisiko bahwa kita akan mati, kita akan binasa, kita akan lenyap. Tetapi kepemilikan Tuhan ialah lewat pengorbanan Kristus Yesus, kita milik kepunyaannya. Ini pondasi mengharuskan kita menjadi orang yang harus merebut berkata benar seorang kepada yang lain. Edukasi hal benar bagi orang percaya ialah pelajari firman Tuhan, bersekutu, ikut dalam kebersamaan sebagai orang percaya kepada Kristus. Lewat firman Tuhan kita bisa diskusi, kita bisa mendengarkan ajakan-ajakan yang baik, dan bukan tidak mungkin kita lakukan. Allah begitu membuat pengajarannya justru untuk mampu dilakukan di setiap orang. Orang yang baru datang menjadi pengikutnya, orang yang sudah lama menjadi pengikutnya, orang yang masih muda, bahkan orang yang sudah tua, siapapun. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal benar adalah warisan bagi siapa saja. Yang kedua ialah suruhan firman Tuhan ini, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Hukum yang benar, sikap, tindakan, penilaian. Apakah yang kita akan katakan kepada orang lain? Maka bersikaplah benar. Karena dengan bersikap dan melaksanakan hukum yang benar, kita berpihak kepada kehidupan. Kita berpihak kepada pembelaan. Kita berjiwa dan berkarakter. Kita adil. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Orang
yang dipakai Tuhan menjadi pelaku hukum, dimanapun dan kapanpun, dia akan menempatkan dirinya orang yang sangat empati dengan orang lain. Karena dia diperlengkapi oleh Tuhan untuk melihat, untuk melangkah datang dan menyapa, untuk bersekutu, untuk menjadi bagian antara yang satu dengan yang lain. Saudaraku, ajakan firman Tuhan ini adalah ajakan yang sangat mulia. Maka jangan oleh karena tidak merebut kebenaran Tuhan, tidak melaksanakan kebenaran Tuhan, hati-hati saudaraku, segala sesuatu bisa menjadi hal yang ragu-ragu, setengah hati, dan kita bisa menjadi tidak tenang. Hal benar adalah kelengkapan hidup. Siapapun ketika dia berusaha menjadi benar, maka hidupnya menerima kelengkapan dari Tuhan. Saudara dan saya, dengan sapaan firman Tuhan ini, bertambah-tambah diperlengkapi oleh Tuhan. Mari kita laksanakan segala sesuatu dengan bersikap benar. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pengajaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini memastikan kami menerima didikan. Ada hal-hal yang harus kami lakukan, dan itu terjadi ketika Tuhan dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus memberikan kami roh yang penuh kebijaksanaan, mampu berbuat, mampu berkomunikasi, bersikap, bertindak, menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami pun dimampukan oleh Tuhan melangkahkan kaki berjalan, menekuni sesuatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan hari ini, ketika kebenaran itu menjadi warisan yang harus kami pedomani, Tuhan memperlengkapi kami. Kami menjadi hamba yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon, lewat doa kami, lawatlah mereka yang sedang bersedih hati. Tuntun mereka Tuhan. Demikian saudara-saudara kami yang selalu berusaha bangkit kembali lewat kebenaran Tuhan. Hindarkan dan jauhkan kekecewaan. Dan tolong Tuhan, agar kami bersama-sama saling menopang, saling memberi dukungan. Dan kami percaya Roh Kudus selalu bekerja, memberikan semangat baru kepada orang percaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.